Ada banyak orang setia melayani, tapi gagal dalam rumah tangganya. Mau tahu kenapa dan apa solusinya? Tonton terus video ini sampai selesai, sebab solusinya ada di bagian akhir video ini. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Check it out. Salam, pasukan logika dan fakta gereja. Ada satu kenyataan yang kadang sulit diterima. Jangan karena pelayanan, mengabaikan keluarga, dan juga karena alasan keluarga terus mengabaikan pelayanan. Sudah ada orang rajin melayani, tetapi rumah tangganya perlahan mulai rusak. Mungkin itu saya. Atau juga mungkin saudara ini yang sementara menonton video ini. Terlihat aktif di gereja, sibuk, pelayanan, ikut kegiatan sana-sini, selalu siap saat gereja membutuhkan tenaga. Melayani Tuhan tidak harus menjadi pendeta. Kita bisa melayani Tuhan di mana saja kita berada sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sebagai pegawai negeri, melayani Tuhan lewat kinerja kita di kantor, disiplin, bertanggung jawab dalam pekerjaan, tidak neko-neko, dan menerima suap atau korupsi. Di mana kita bekerja, itulah gereja sebagai tempat di mana kita melayani. Namun ada sebuah fakta yang sementara terjadi. Saking sibuknya pelayanan, hubungan dengan pasangan kita mulai dingin. Anak mulai merasa jauh. Saya pernah punya pengalaman. Anak saya yang pertama panggil saya Om, bukan Bapak. Karena saya bekerja sampai tidak pulang sampai 1 tahun, 6 bulan. Memang tempat pelayanan saya cukup jauh. Langgar laut, saya datang saat istri lahiran. Setelah itu, pergi 1 tahun 6 bulan, baru kembali. Anak saya sudah berusia 1 tahun 6 bulan. Sakitnya Theo di sini. Tapi saya tidak pernah mempersalahkan pelayanan saya. Tapi justru sayalah harus berbenah diri. Keluarga juga adalah gereja yang seharusnya menjadi tempat yang dirindukan untuk datang. Atau mungkin kita punya masalah. Komunikasi di rumah mulai rusak. Di tempat pelayanan komunikasi kita lancar dengan mereka yang kita layani, tapi sampai rumah diam-diam saja. Sande baomong dengan istri juga atau anak-anak. Atau karena kita terlalu sibuk melayani di luar, sampai lupa melayani orang-orang yang Tuhan titipkan di rumah. Misalnya berdoa bersama keluarga atau merenungkan firman Tuhan bersama keluarga. Kita rajin melayani di gereja, di tempat kerja. Tetapi jangan lupa bahwa ada pasangan juga sementara menunggu untuk ditemani bercerita. Hirama, ada anak yang menunggu diperhatikan agar jangan dipanggil Om karena tidak kenal dengan bapaknya. Ada keluarga yang sebenarnya rindu kehadiran kita di acara, kumpul keluarga, atau acara lainnya. Kita tentu ingat dengan jelas bahwa ketika Tuhan mengutus muridnya untuk melakukan pelayanan, Tuhan Yesus berpesan bahwa pelayanan itu dimulai dari Yerusalem. Yerusalem adalah rumah kita sendiri. Tuhan tidak memerintah murid-muridnya mulai melayani dari Yudea atau seluruh bumi baru masuk ke Yerusalem. Tapi mimbar pelayanan itu harus mulai dibangun di tengah-tengah keluarga. Sebab sebelum Tuhan mempercayakan pelayanan di gereja, Tuhan terlebih dahulu mempercayakan pasangan dan rumah tangga kepada kita. Percuma dikenal aktif di gereja atau di tempat kerja, tapi anak merasa kehilangan perhatian dari orang tuanya sendiri. Dan ini bukan berarti pelayanan itu salah. Tidak, melayani Tuhan itu baik. Melayani gereja itu penting. Tetapi jangan sampai kita sibuk untuk Tuhan, namun kehilangan kasih, kesabaran, dan perhatian kepada keluarga sendiri. Karena Tuhan tidak pernah meminta kita memilih gereja atau keluarga. Sebab rumah tangga yang sehat juga merupakan bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Saudara, kadang rumah tangga retak bukan karena tidak cinta lagi, tetapi karena terlalu lama merasa sendirian. Yang satu sibuk pelayanan, yang lain memendam lelah. Akhirnya hubungan menjadi hambar. Lalu apa solusi konkretnya? Pertama, belajar membuat keseimbangan. Kalau jadwal pelayanan sudah terlalu padat, jangan takut berkata, saya perlu waktu juga untuk keluarga. Karena melayani Tuhan bukan berarti mengorbankan rumah tangga sampai hancur.
Kedua, jangan hanya hadir di gereja, tetapi hadir juga di rumah. Kadang pasangan tidak menuntut uang banyak, dia hanya butuh didengar. Kadang anak tidak meminta barang mahal, dia hanya ingin ayah atau ibunya benar-benar hadir untuk memberi perhatian kepadanya. Karena itu, ketika bersama di rumah, matikan HP sejenak, duduk bersama keluarga, makan bersama, bicara dari hati ke hati, karena perhatian kecil sering lebih berharga daripada pelayanan besar yang membuat keluarga merasa ditinggalkan. Ketiga, libatkan keluarga dalam pelayanan. Jangan pelayanan berjalan sendiri-sendiri. Kalau bisa, ajak pasangan berdiskusi sebelum menerima banyak kegiatan. Jangan semua keputusan diambil sendiri. Sebab rumah tangga dibangun bukan oleh satu orang yang dominan, tetapi oleh kerjasama, pengertian, dan saling menopang. Keempat, bedakan pelayanan dengan kesibukan yang tidak perlu. Kadang bukan pelayanan yang membuat keluarga rusak, tetapi karena terlalu lama nongkrong, terlalu banyak bergosip, terlalu sibuk urus hidup orang lain, sementara rumah sendiri diabaikan. Enggak, Tuhan tidak pernah senang kalau kita terlihat rohani di luar, tetapi kasar, dingin, dan tidak peduli kepada keluarga di rumah. Kalau di gereja kita bisa ramah kepada banyak orang, maka di rumah juga harus belajar ramah kepada pasangan dan anak-anak. Kalau di gereja kita bisa melayani dengan sabar, maka di rumah juga harus belajar hadir dan mendengar dengan sabar. Karena iman yang sehat bukan hanya terlihat di depan altar, tetapi juga terlihat di meja makan, di ruang keluarga, dan dalam cara kita memperlakukan orang rumah. Jadi mulai hari ini, jangan hanya tanya, apa yang sudah saya lakukan untuk gereja? Tetapi tanya juga, apakah keluarga saya masih merasakan pelayanan dari saya? Karena ada orang yang berhasil di pelayanan, tetapi diam-diam gagal menjaga rumah tangganya. Dan jangan sampai kita dipakai Tuhan memberkati banyak orang, tetapi orang rumah justru terluka karena kehilangan perhatian kita. Karena kehilangan perhatian kita, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuhan memberkati saudara semua. Dan kalau konten seperti ini memberkati, bantu like, komentar, dan subscribe supaya semakin banyak orang diberkati dan diingatkan bersama-sama. God bless you.